Tamparan keras Pak Prabowo buat Pak Jokowi. Pak Prabowo mengatakan bahwa buat apa bangunan kalau tidak aman buat rakyat? Buat apa kereta cepat kalau tidak aman buat rakyat? Kali ini saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu sendiri realitanya sekarang seperti apa. Pembangunan-pembangunan seperti IKN contohnya itu tidak aman buat rakyat karena menggusur rakyat lokal dan menambah beban buat negara saat ini, mengingat bahwa IKN ini bisa dikatakan bahwa bangunan mangkrak ya. Untuk itu kita simak dulu bagaimana tamparan keras Pak Prabowo buat Pak Jokowi dan bagaimana respon netizen. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Nah, kalau seperti ini nih, saya setuju nih sama Pak Prabowo. Semangat Pak. Bapak punya keputusan mutlak sebagai kepala negara di Indonesia. Lanjutkan Pak. Hebat pokoknya. Top Marco top Pak Prabowo. Jangan pakai ada intervensi dari sonono. Pokoknya ada intervensi, abaikan. Anggap aja laler yang lagi lewat. Laler. Semangat Pak Prabowo. Jenderal Prabowo, untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara kita ini tidak aman? Ini baru Jenderal Prabowo yang kita kenal selama ini, kawan-kawan. Ini baru Pak Prabowo, ya. Beliau mengatakan bahwa melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan baru kita memajukan kesejahteraan umum, ya. Jadi prioritas kita ini adalah melindungi, kawan-kawan, ya. Jadi betul. Pak Prabowo ini mungkin berpikir bijaklah sebelum mengambil sebuah keputusan, ya. Jangan mau hal-hal yang ikonik, jangan hal-hal yang prestis, yang justru ya itu mengancam kedaulatan kita sebagai bernegara. Mungkin itu yang dimaksud Bapak Jenderal Prabowo. Jadi saya teringat ya dengan pidato beliau ya di tahun 2009. Kita kembalikan kedaulatan rakyat Indonesia kepada tangan rakyat Indonesia. Ini jadi diri Pak Prabowo yang sebenarnya, teman-teman, ya. Hormat Pak Prabowo. Kita jaga Pak Prabowo ini, teman-teman, 5 tahun ya. Dan jangan ada yang mengganggu beliau ya, kawan-kawan. Kita siap jaga Prabowo, kawan-kawan, ya. Seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan, dari rongrongan ya, luar maupun dalam, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, ini adalah Prabowo sebenarnya, teman-teman, ya. Luar biasa jenderal. Ini baru jenderal kami. Luar biasa, merdeka. Pendapatan nasional kita cuma 1.800 triliun. Pengeluaran kita harus membiayai IKN itu udah 500 triliun. Membayar hutang luar negeri sudah 450 triliun. Membayar cicilan hutang kita 500 triliun. Udah berapa tuh? 1.450 triliun. Makan siang gratis perlu 400 triliun. Udah berapa tuh? 2.200 triliun. Perintah konstitusi untuk sistem pendidikan 20% dari APBN untuk sistem pendidikan. 400 triliun juga. Udah 2.800 triliun. Apalagi pengeluaran macam-macam. Kita akan mengeluarkan uang 3.200 triliun. Pendapatan kita cuma 1.800. Coba sodorkan pada Jokowi. Bagaimana caranya? Salam demokrasi. Salam demokrasi. Cuman mau ngingetin, gelar yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM kepada Joko Widodo memang pantas ya, memang tidak salah. UGM kan memberikan gelar kepada Jokowi alumni paling memalukan. Ya, apalagi terakhir ini Jokowi mengeluarkan statement kalau belum pasti pindah ke ibu kota negara, belum pasti berkantor ke ibu kota Nusantara. Karena dia menanya balik, airnya udah siap nggak? Listriknya udah siap nggak? Tempatnya udah ada nggak? Padahal dia sendiri yang tergesa-gesa, yang bernafsu untuk memindahkan ibu kota mulai di tahun 2019. Kemudian di tahun 2023 yang lalu dia bilang
akan berkantor nanti di bulan Juli 2024, dan nanti upacara bendera pun dia bilang mau dilakukan di ibu kota Nusantara, tapi dia udah membatalkannya karena dia ternyata tidak yakin dengan penyelesaian IKN ini. Jadi gelar yang diberikan oleh UGM memang pantas sebagai alumni yang Memalukan. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Sebenarnya IKN itu mangkrak nggak sih? Ya, Nah, mari ini kita- nih yang jadi pertanyaan. Kalau ditanya hari ini, ya nggak mangkrak. Ya masih heboh, masih seru, masih ini. Ya. Oh, presidennya, Menteri Basuki, PUPR masih ngomong, wah nanti air masuk tanggal sekian, listrik masuk tanggal sekian. Ya. 17 Agustus nanti upacara, unit departemen udah jadi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mari kita lihat kenyataannya, ya. Jangan terlalu dengar omongan mereka. Udah sering mereka tuh ngomong A, besok kebalikannya. Itu udah sering tuh si doi itu, ya. Kita lihat Tukang hibul. itu anggaran untuk tahap 1 itu 500 triliun, ya. 500 triliun itu yang sudah disahkan dengan komposisi 20% APBN, ya. Sisanya 80% itu investor. Investor ini udah setahun dicari, nggak muncul-muncul. Nggak muncul-muncul investor ini udah dicari, ya. Udah setahun. Jadi ya sudah. Anda yakin akan ada investor? Ya nggak ada. Udah setahun dicari nggak ada, ya sudah nggak ada. Ya. Itu satu. Yang kedua, uang APBN. Uang APBN itu sudah turun 80 triliun. Ya, 83 triliun udah turun. Sisa 17 triliun lagi. Ya. 17 triliun itu udah nggak cukup itu untuk bangun IKN, ya, udah nggak cukup. Sekarang itu proyeknya udah berhenti, kontraktor udah nggak dibayar, kontraktor udah nggak mau kerja gitu loh. Kontraktor udah nggak mau kerja karena pembayaran tidak jelas, ya, udah mulai terhenti pembayaran. Terus itu buruh-buruh, kontraktor nggak dibayar, kontraktor gimana bayar buruh, duit dari mana? Ya nggak ada juga. Apa pekerja-pekerja bangunan itu kontraktor nggak punya duit untuk bayar. Ya. Buktinya itu ketua IKN kabur, mundurkan diri, ketua sama wakil. Gajinya nggak dibayar 11 bulan. Ya. Mangkrak. Jadi sisa 17 triliun itu cuma untuk bayar utang untuk kontraktor, nggak bisa buat bangun. Jadi kontraktor pun udah nggak mau kerja kalau nggak dibayar itu. Jadi itu udah mangkrak. Dan presiden yang baru, betul. Prabowo, itu nggak punya perhatian terhadap IKN ini. Dia lebih ngurusin makan siang gratis, janji dia, kalau nggak dia dibully. Ya. Itu alasannya bahwa IKN ini mangkrak. Ya cuman sekarang kan belum diakui. Ya, Jokowi nggak mau ngakuin dong, masih heboh aja upacara 17 Agustus ini itu. Tapi nanti itu proyek itu berhenti, duitnya habis, ya, investor nggak ada, jatah APBN berhenti, presiden baru nggak mau nerusin, itu artinya mangkrak. Oke, netizen ada komentar? Yap, begitulah jika tukang ngibul dijadikan sebagai presiden. Tentu yang ada malapetaka yang didapatkan oleh negara ini dan seluruh rakyat Indonesia. Dari awal dia sendiri yang menggebu-gebu persoalan pembangunan IKN dan sebagainya. Begitu merasa terpojokkan dan tidak mampu lagi meneruskan pembangunan tersebut, maka berusaha untuk ngeles dan bahkan dilimpahkan permasalahan-permasalahan itu terhadap rakyat Indonesia. Inilah Pak Jokowi yang hanya menjadi beban bagi rakyat karena tujuannya memang untuk menjadi seorang presiden, bukan bagaimana agar bisa mensejahterakan rakyat dan membuat negara ini menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi yang menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana agar nasib keluarganya bisa lebih baik, bisa menambah kekayaan-kekayaannya, dan kekuasaan harus turun-temurun kepada anaknya dan bahkan kepada cucu-cucunya. Nah, yang tak kalah menarik adalah apa yang menjadi pernyataan Pak Prabowo. Saya kira ini adalah angin segar bahwa Pak Prabowo tidak ingin dijadikan sebagai bonekanya Pak Jokowi. Dan terlihat apa yang disampaikan
Dan saya kira ketika kaum bansos melihat ini, kaum 58% utamanya kumpulan projo pasti akan menangis di pojokan kalau mau dengar apa yang menjadi pernyataan Pak Prabowo ini yang begitu menusuk buat junjungannya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.